Sudah 12 tahun berlalu sejak Rio menghilang. Tapi malam ini ada yang mengetuk pintu rumah ibunya dengan wajah yang persis sama, tak menua sedikit pun. Sore itu, langit Sukamukti tampak muram, seakan sedang berduka lebih dulu sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Angin sore menderu lembut di antara rumpun bambu yang tumbuh lebat di sisi jalan kecil menuju perkampungan. Disitulah biasanya Rio berjalan pulang dari sekolah sendiri, tapi tak pernah takut. Ia anak yang periang, penuh imajinasi, dan selalu menyapa siapa saja yang dilewatinya. Rio baru duduk di kelas 4 SD, tapi sudah sangat mandiri. Setiap siang, selepas sekolah, ia akan melewati jalan sempit yang membelah kebun dan rimbun bambu, lalu menuruni turunan kecil hingga sampai ke rumah kayu milik ibunya, Bu Santi. Rumah itu berdiri sendiri di pinggir desa, agak terpisah dari tetangga lain. Tapi Bu Santi tak pernah khawatir. Ini bukan kota besar, ini desa yang aman, tenang, dan semua orang saling mengenal. Namun, hari itu berbeda. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, dan Rio belum juga tiba di rumah. Bu Santi mulai gelisah. Biasanya, jam 3 sudah terdengar langkah kecil anaknya di depan teras, kadang disertai suara nyanyian lagu anak-anak atau siulan pelan yang khas. Tapi sekarang, tak ada suara apa-apa. Hanya angin yang menderu melewati celah-celah papan rumah. Ibu yakin, Rio tadi berangkat sekolah kan? Tanya Pak Haris, tetangga sebelah yang datang karena melihat Bu Santi mondar-mandir di depan rumah. Yakin Pak, saya antar sampai jalan utama. Dia memang biasa jalan sendiri. Lewat jalur belakang, dekat, cuma 10 menit, jawab Bu Santi dengan nada yang mulai cemas. Menjelang malam, warga desa ikut turun tangan mencari. Mereka membawa senter, obor, dan meneriakkan nama Rio berkali-kali. Menyisir jalan setapak, kebun, sungai kecil, hingga bagian terdalam dari hutan bambu. Tapi nihil, tak ada jejak, tak ada suara. Seolah Rio tak pernah melewati jalan itu hari ini. Besoknya, pencarian dilanjutkan dengan bantuan polisi. Pencarian yang lebih terorganisir dengan pelacak, bahkan anjing pelacak yang didatangkan dari kota. Tapi tetap saja hasilnya nihil. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan adalah sehelai kertas buku tulis dengan nama Rio Pratama di sudut kanan atas, tergeletak di rerumputan dekat rumpun bambu. Tak ada jejak darah, tak ada jejak kaki, tak ada tanda-tanda perlawanan. Waktu berlalu, berhari-hari, berubah menjadi berminggu-minggu, dan harapan berubah menjadi ratapan. Orang-orang mulai menyerah. Pihak sekolah mengadakan doa bersama, dan pamflet orang hilang terpampang di warung-warung serta pos ronda. Tapi Bu Santi tidak menyerah. Setiap pagi ia bangun, menyapu halaman, memasak seperti biasa, lalu duduk di teras menunggu. Ia percaya tidak. Ia yakin bahwa anaknya akan pulang, cepat atau lambat. Beberapa orang bilang, Bu Santi mulai tidak waras. Ia kadang berbicara sendiri atau menyisakan piring makanan di meja makan untuk Rio. Ia bahkan tetap menyiapkan seragam sekolah Rio tiap pagi, menyetrikanya, dan meletakkannya di gantungan kayu. Rio bukan hilang, dia cuma belum pulang, kata Bu Santi suatu malam pada Pak Haris, dengan mata yang memerah dan suara yang hampir berbisik. Pak Haris hanya bisa diam. Tak ada kata-kata yang cukup menenangkan untuk menggantikan kenyataan yang dingin dan menyakitkan. Tahun demi tahun berganti. Tanggal menghilangnya Rio menjadi semacam peringatan tahunan di desa. Orang-orang datang ke rumah Bu Santi untuk sekadar memberi doa dan penghiburan. Tapi satu hal tak pernah berubah. Tatapan Bu Santi ke arah jalan kecil itu, jalan tempat terakhir Rio terlihat. Dan pada tahun ke-12, sejak kepergian Rio malamnya hujan deras.
Petir menyambar sesekali, dan Bu Santi yang masih setia di rumah tuanya terbangun dari tidurnya karena suara tok 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 ketukan pelan di pintu depan. Ketukan itu terdengar begitu familiar. Ritmenya, nadanya, seperti yang biasa dilakukan Rio kecil setiap kali pulang sekolah, dan tangannya masih penuh tanah. Dengan napas tercekat, ia berjalan pelan ke arah pintu. Dan saat pintu kayu tua itu terbuka perlahan, berdiri di hadapannya seorang anak laki-laki, basah kuyup, mengenakan seragam SD yang usang dengan wajah yang persis seperti Rio, tak berubah sedikit pun, tak menua. Bu Santi terpaku di ambang pintu. Hujan masih mengguyur deras, mengguyur tubuh mungil anak itu. Petir menyambar sesekali, memantulkan bayangan wajah Rio dalam kilatan singkat. Tapi tubuhnya tak lebih tinggi dari saat terakhir kali dilihat 12 tahun lalu. Matanya masih besar, bulat, dengan sorot lembut yang dulu selalu membuat Bu Santi tersenyum. Namun kini, senyum itu tak datang. "Rio," bisik Bu Santi dengan suara bergetar. Anak itu hanya menatapnya tanpa ekspresi. Tak berkata apa-apa, hanya berdiri, membiarkan air menetes dari ujung rambutnya ke lantai kayu. Di tangannya, ia menggenggam sebuah boneka kayu kecil yang aneh, bentuknya bukan milik Rio, bukan pula milik siapapun yang Bu Santi kenal. "Rio, ini kamu kan, Nak? Kamu dari mana saja?" Suara Bu Santi mulai pecah. Ia menjatuhkan tubuhnya dan memeluk anak itu, tak peduli seberapa dingin tubuhnya. Dingin, sangat dingin. Tubuh Rio terasa seperti baru saja keluar dari kulkas. Atau lebih parah, seperti tubuh yang lama tak disentuh kehidupan. Tapi Bu Santi menolak peduli. Anaknya telah kembali. Apapun yang terjadi, ini Rio. Ia menangis keras di dada anaknya, tanpa menyadari bahwa anak itu belum memeluknya balik, hanya berdiri kaku, seperti tak mengerti harus berbuat apa. Rio akhirnya melangkah masuk saat Bu Santi menariknya ke dalam. Ia duduk diam di kursi rotan tua di ruang tamu, tak banyak bicara, hanya menjawab sepatah dua patah saat ditanya. "Ibu," katanya pelan, dengan suara yang tidak berubah. "Iya, Nak, Ibu di sini. Kita makan, Bu. Kamu lapar?" Iya, kita makan. Kamu suka ayam goreng kan?" Bu Santi memasak malam itu dengan tangan gemetar. Sambil menunggu nasi matang, ia tak henti-hentinya mencuri pandang ke arah sosok Rio yang duduk diam, masih menggenggam boneka kayunya. Dan kemudian ia sadar, baju yang dikenakan anak itu, seragam SD itu, adalah seragam terakhir yang ia cuci sebelum Rio menghilang. Ada tambalan kecil di bagian dada, persis, bahkan sobekannya masih di tempat yang sama. Lalu ia tersadar sesuatu lagi. Rio tidak tumbuh. Anak itu tidak berubah sedikit pun. Rambut, tinggi badan, bahkan luka kecil di pelipisnya yang dulu didapat saat jatuh dari sepeda, semuanya sama. Tidak ada satupun tanda bahwa waktu pernah menyentuhnya. Esok harinya, kabar kepulangan Rio menyebar cepat. Warga desa datang satu persatu, membawa makanan dan pertanyaan. Tapi suasana bukan bahagia, melainkan bingung. Banyak yang terpaku saat melihat wajah Rio. Ini Rio," bisik Pak Haris saat pertama melihatnya. "Iya Pak, dia pulang. Tiba-tiba muncul semalam di depan rumah. Tapi wajahnya dia tidak berubah." "Saya tahu," kata Bu Santi. "Saya juga bingung. Tapi ini anak saya." Rio tetap tenang menghadapi keramaian itu. Ia hanya duduk, kadang tersenyum kecil, kadang hanya mengangguk saat dipanggil. Tapi sorot matanya seolah kosong, dalam dan gelap, seperti melihat melewati semua orang yang sedang bicara padanya. Beberapa anak kecil di desa menolak bermain dengannya. Mereka bilang Rio aneh, terlalu diam,
Mereka merasa dia melihat sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Lalu kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Suara langkah kecil terdengar di depan rumah orang-orang. Tengah malam, boneka kayu muncul, entah dari mana ditemukan, di depan pintu warga yang pernah ikut mencari Rio dulu. Seekor kucing mati tergantung di pohon bambu belakang rumah Bu Santi. Matanya hilang, dan malam-malam tertentu, beberapa warga mendengar suara anak kecil menangis di hutan. Tapi saat dicari, tak ada siapa-siapa. Dan Rio tetap tak tumbuh, tak berubah, masih mengenakan seragam SD-nya setiap hari. Setiap hari, masih memegang boneka kayu itu. Masih menatap kosong, dan Bu Santi masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini anaknya. Bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ia tidak sedang hidup dalam mimpi buruk. Tapi jauh di dalam hatinya, naluri seorang ibu mulai bicara. Ada sesuatu yang salah dengan anak yang pulang itu. Bu Santi mulai kehilangan tidur. Setiap malam ia terjaga, menatap ke langit-langit rumah sambil mendengarkan suara napas anaknya dari kamar sebelah. Suara itu pelan, teratur, terlalu teratur, seperti mesin, bukan seperti napas manusia yang normal. Ia mulai mencatat hal-hal kecil yang tidak masuk akal. Rio tidak pernah sakit, tidak pernah lapar, tidak pernah buang air, bahkan tidak pernah tidur lelap seperti anak-anak pada umumnya. Ia hanya berbaring, mata terpejam, tapi tubuhnya kaku. Kadang Bu Santi mengintip dari celah pintu dan mendapati Rio tersenyum saat tidur dengan boneka kayunya tergenggam erat di dada. "Rio, kamu masih ingat teman-temanmu di sekolah dulu?" tanya Bu Santi suatu sore sambil menyuapi nasi. Rio mengangguk pelan. "Budi, Rani, Dimas masih ingat?" "Iya. Mereka udah besar sekarang, Nak. Kamu juga harus sekolah lagi ya?" Rio menoleh, lalu menatap lurus ke mata ibunya. Senyumnya tipis. "Aku gak suka sekolah, Bu. Di sana gelap." Bu Santi tercekat. Gelap, terlalu banyak orang menangis di sana. Malamnya, Bu Santi mendengar suara langkah kecil di lorong rumah. Ia bangun pelan, mengintip. Tak ada siapa-siapa. Tapi bau tanah basah tercium kuat, dan ketika ia membuka pintu kamar Rio, anak itu sudah kembali di tempat tidur. Mata terpejam, boneka masih di pelukannya. Keesokan paginya, sebuah kabar buruk datang. Pak Lurah Desa mengetuk pintu. Wajahnya cemas. "Bu Santi, ini mungkin bukan waktu yang tepat, tapi saya harus bilang, semalam Pak Imam yang dulu ikut nyari Rio waktu hilang ditemukan pingsan di depan rumahnya. Ada boneka kayu kecil diletakkan di atas dadanya." "Boneka?" "Iya, kayak yang selalu dibawa Rio. Mirip banget." Bu Santi mulai merasa tercekik. Setiap hari, satu demi satu warga yang dulu aktif dalam pencarian Rio mengalami kejadian aneh. Mimpi buruk, pingsan mendadak, bahkan histeris melihat anak kecil melintas di halaman padahal tidak ada siapa-siapa. Sementara Rio tetap tak berubah, tidak tumbuh, tidak bertanya, tidak menuntut apa-apa selain duduk diam dan memperhatikan ibunya seperti menghafal wajahnya, seperti sedang meniru menjadi anak kecil. Satu malam, Bu Santi akhirnya tak tahan. Ia mengambil baju Rio yang lama dan mencoba mengukur tinggi badannya. Hasilnya persis, tidak ada perbedaan 1 cm pun. Bahkan berat badannya tetap. Lalu ia membuka boneka kayu yang selalu digenggam Rio. Ia penasaran. Boneka itu tidak pernah lepas dari tangan anak itu. Tapi malam itu, saat Rio tertidur, ia perlahan menarik boneka itu keluar dari pelukannya. Dan ia menjerit pelan saat melihat apa yang ada di belakang boneka itu. Lambang aneh, seperti simbol kuno yang terukir kasar, dan goresan
menyerupai angka tanggal kematian. Tapi tanggal itu belum terjadi. Masih beberapa hari lagi, tanggalnya tanggal ulang tahun Rio. Dan ketika Bu Santi menoleh ke arah ranjang, Rio sudah duduk tegak di atas tempat tidur. Dengan mata terbuka, menatapnya dengan suara pelan, datar, dan dingin. Ia berkata, "Bu, itu bukan mainan, itu tubuhku yang lama." Ucapan itu menusuk jantung Bu Santi lebih tajam dari sembilu. Itu tubuhku yang lama. Apa maksudnya? Rio tak menjelaskan. Lebih lanjut, ia hanya rebah kembali, memejamkan mata seolah tak pernah berkata apa-apa. Tapi Bu Santi tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata Rio menggema di kepalanya bercampur dengan rasa takut, bingung, dan keinginan kuat untuk menolak semua kenyataan aneh yang terjadi sejak Rio pulang. Ia memandangi boneka kayu itu di tangannya. Ukurannya kecil, kira-kira sebesar telapak tangan, terukir dari kayu tua, berwajah kosong tanpa ekspresi. Tapi bagian belakangnya terukir simbol melingkar, diapit dua tanda seperti mata tertutup, dan di bawahnya ada goresan menyerupai angka 27 Oktober ulang tahun Rio. 5 hari lagi. Semakin lama boneka itu digenggam, semakin dingin udara di dalam rumah. Dan dari sudut pandangannya, Bu Santi merasa seolah boneka itu bernapas. Malam-malam berikutnya berubah menjadi siksaan. Setiap pukul 3 pagi, suara tangisan anak kecil terdengar dari kamar Rio. Bukan suara Rio, tapi lebih parau, lebih lirih. Kadang terdengar seperti dua anak menangis bersamaan. Bu Santi mencoba masuk dan membangunkannya. Tapi setiap kali, Rio tertidur dengan wajah damai dan boneka itu masih di pelukannya. Erat, seolah dililit tali tak terlihat. Sementara itu, kabar buruk terus berdatangan dari desa. Bu Darmi, pemilik warung yang dulu ikut membagikan pamflet Rio, ditemukan pingsan dengan boneka kayu kecil di tangannya. Tapi kali ini, boneka itu patah dan tangan kanan Bu Darmi terbakar bekas luka hitam berbentuk simbol yang sama dengan milik boneka Rio. Warga mulai ketakutan. "Bu Santi, ini udah nggak wajar. Anak itu bukan Rio. Kita harus minta bantuan orang pintar," kata Pak Haris dengan suara gemetar. Bu Santi menolak. "Itu anak saya. Dia pulang." "Tapi yang pulang bukan Rio," bisik Pak Haris. Pelan, "Kita semua tahu itu." Malam itu, Bu Santi mengunci kamarnya. Tapi sekitar pukul 2, ia terbangun karena mendengar suara kursi bergeser di ruang tamu. Jantungnya berdegup keras. Perlahan ia melangkah keluar dan melihat Rio berdiri di pojok ruangan, menghadap dinding, boneka di tangan, mulutnya komat kamit seperti berdoa. "Rio, kamu ngapain, Nak?" Anak itu menoleh perlahan. Matanya gelap, hitam penuh, tanpa bagian putih. Tapi sekejap kemudian kembali normal, dan Rio hanya tersenyum. "Temanku lagi ngajak main." Bu Santi menelan ludah. "Teman? Siapa?" Rio menunjuk ke arah jendela, ke kebun bambu yang gelap, yang ikut aku dari bawah. Sejak malam itu, Bu Santi mulai mendengar suara-suara langkah kecil di atap, bisikan di dekat telinga saat ia tertidur, bahkan ketukan pelan dari bawah lantai kayu rumah, seperti ada yang mencoba keluar dari sana. Sampai suatu malam, ketika membuka laci lemari tua, tempat ia biasa menyimpan pakaian Rio saat kecil, Bu Santi menemukan foto lama Rio yang sudah buram. Tapi di foto itu, ada sesuatu yang aneh. Sosok anak kecil di sebelah Rio yang tidak pernah ada sebelumnya. Wajahnya kabur, tapi tubuhnya mirip sekali dengan boneka kayu itu. Dan di balik foto itu, tertulis dengan goresan kasar, "Aku hanya ingin jadi anakmu juga, Bu." Keesokan paginya, Bu Santi menggenggam foto itu dengan tangan gemetar. Kata-kata yang tertulis di baliknya
menghantui pikirannya. Aku hanya ingin jadi anakmu juga, Bu. Siapa yang menulisnya, kapan, dan bagaimana foto itu bisa ada di dalam laci yang selama ini tak pernah ia buka sejak Rio menghilang? Tak sanggup lagi menanggung ketakutan yang perlahan berubah menjadi keyakinan bahwa yang pulang bukan Rio. Bu Santi mendatangi seseorang yang dulu pernah dianggap orang aneh di desa, Mbah Sarwi, dukun tua yang tinggal di pinggiran hutan. Rumah Mbah Sarwi dipenuhi bau dupa dan ramuan. Matanya sudah kabur, tapi tatapan batinnya masih tajam. Ia hanya butuh melihat boneka kayu itu sekali dan langsung bergumam pelan. Dia bukan manusia. Dia adalah penunggu yang lahir dari sepi, tumbuh dari dendam, dan menyamar menjadi apa yang paling kita rindukan. Bu Santi tercekat, tapi dia mirip Rio persis karena dia mengambil wajah Rio. Dia ikut bersama Rio saat anakmu hilang dulu. Mereka bertemu di tempat yang tidak seharusnya anak-anak datangi. Mbah Sarwi lalu meminta Bu Santi menuntunnya ke tempat terakhir Rio terlihat sebelum menghilang. Jalan setapak kecil di belakang sekolah, melewati kebun bambu, dan menuju hutan kecil yang dianggap biasa saja oleh warga. Tapi di mata Mbah Sarwi, tempat itu tidak biasa. Ia berhenti di sebuah tanah cekung, agak tersembunyi di balik semak. Tempat itu terasa dingin, meski matahari siang bersinar terang. Ada sisa-sisa sesajen kering di sana. Tanahnya retak, seperti pernah terbakar dari dalam. Mbah Sarwi duduk, meraba tanah itu, dan bergumam, "Ini tempatnya. Disinilah Rio terakhir berpijak." Dan tempat makhluk itu naik. Bu Santi merasakan tubuhnya lemas. Mbah Sarwi menjelaskan bahwa makhluk itu bukan sekadar arwah gentayangan. Ia adalah roh liar, entitas tanpa wujud yang bisa menyatu dengan siapa saja yang kehilangan arah. Ia tertarik pada rasa kehilangan, pada kasih sayang yang tak selesai. Ketika Rio hilang, ia ketakutan, tersesat di antara dunia. Makhluk itu mendekat, menawarkan jalan pulang dengan syarat. Salah satu dari mereka harus tertinggal, dan yang tertinggal bukan Rio. Lalu, siapa yang pulang ke rumah saya, Mbah? Bukan anakmu, tapi bayangan dari makhluk itu. Ia mengambil bentuk Rio untuk diterima. Ia ingin jadi anakmu. Ia ingin merasakan cinta. Bu Santi menangis, berlutut di hadapan tanah kosong itu. Tapi rasa harunya bercampur dengan teror yang tak bisa dijelaskan. Lalu, Mbah Sarwi menambahkan dengan suara rendah, "Tapi waktunya tak lama lagi. Lihat boneka itu, ada tanggal di belakangnya." Bukan, iya, tanggal itu adalah batas. Hari ulang tahun Rio, itu hari perjanjian. Jika sebelum itu tubuh aslinya tidak ditemukan, maka makhluk itu akan tinggal selamanya menggantikan Rio dan menelan jiwanya sepenuhnya. Bu Santi terdiam. Artinya, Rio masih ada, tapi terjebak. Dan hanya ada satu cara untuk membebaskannya. Kembali ke tempat itu, ke dalam hutan, dan memanggil Rio keluar sebelum semuanya terlambat. Waktu tak lagi berpihak. Tanggal di belakang boneka itu semakin dekat. 27 Oktober, tinggal 2 malam lagi. Bu Santi tak bisa lagi menunggu. Malam itu, ia kembali ke hutan seorang diri. Mbah Sarwi sudah terlalu lemah untuk ikut, tapi ia membekali Bu Santi dengan seutas benang hitam dan sebotol kecil cairan berbau tajam yang disebut air pemisah bayangan. Langit gelap, angin membawa suara-suara aneh di antara daun bambu yang saling bergesek. Di tangannya, Bu Santi menggenggam boneka kayu itu erat. Tubuhnya gemetar, tapi tekadnya sudah bulat. Di tempat yang ditunjukkan Mbah Sarwi, tanahnya kini retak lebih lebar. Udara di sekitarnya seperti tersedot masuk ke satu titik. Dan saat Bu Santi meletakkan boneka kayu itu di atas tanah, segalanya berubah.
Angin berhenti, hening, lalu suara itu datang. Tangisan, lirih, dalam, tangisan anak kecil yang sangat dikenalnya. "Bu, Rio, Bu, aku di sini." Suara itu datang dari bawah tanah. Bu Santi menangis, berteriak, menggali tanah dengan tangan kosong. Tapi sebelum ia bisa menggali lebih dalam, seseorang menariknya ke belakang. Rio, tapi bukan Rio yang ia kenal. Sosok itu berdiri dalam gelap. Wajahnya seperti Rio, tapi matanya hitam seluruhnya. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk wajah anak-anak. Boneka kayu itu kini mengambang di udara, memutar sendiri. "Kenapa ibu kesini?" katanya. "Saya mau anak saya kembali. Aku anakmu sekarang." "Tidak, kamu bukan Rio." Sosok itu tertawa kecil. Tapi aku lebih patuh. Aku tak pernah nakal. Aku tak pernah buat ibu marah. Bukankah itu yang ibu mau?" Bu Santi perlahan membuka botol cairan pemberian Mbah Sarwi. Diam-diam memercikannya ke benang hitam, lalu melemparkan benang itu membentuk lingkaran mengelilingi boneka yang kini bergetar hebat di atas tanah. Seketika, tanah di dalam lingkaran itu terbuka seperti mulut besar. Dari dalamnya muncul asap hitam dan sesosok bayangan kurus, tubuh kecil anak laki-laki yang sangat dikenalnya. Rio? Tapi Rio yang ini tampak pucat, sayu, lemah, seolah jiwanya telah direnggut bertahun-tahun. Ia merangkak perlahan, mencoba keluar dari dalam retakan itu. Makhluk berwajah Rio meraung. "Jangan, dia milikku." Ia melompat ke arah Bu Santi, tapi terhalang. Lingkaran benang hitam yang kini menyala merah. Cahaya dari dalam tanah makin kuat dan suara tangisan semakin keras. Lalu sebuah teriakan panjang memenuhi hutan. Suara yang bukan manusia, suara keputusasaan. Dan dalam sekejap semuanya hening. Bu Santi membuka mata. Di hadapannya hanya ada satu anak. Tubuhnya lemah, bajunya compang-camping, wajahnya kotor, tapi matanya itu mata Rio. Mereka berpelukan dalam diam, air mata tak terbendung. Rio telah kembali, tubuhnya kini terasa hangat, hidup. Mereka berjalan pulang dalam gelap, hanya ditemani sinar bulan yang perlahan menembus awan. Tapi saat Bu Santi menoleh ke belakang, di antara bayangan pepohonan, terlihat boneka kayu itu berdiri sendiri, menatap mereka, dan perlahan tersenyum.